tulisan, ini adalah manfaat protein kedelai, teman-teman, bukan shake, bukan produk ini yang menyebabkan apa yang ada di tulisan, tapi kita dari kedelai. Nah, ada sebuah buku itu namanya The Magic of Soybean, ya, apa namanya, keajaiban dari kedelai gitu. Nah, ada seorang peneliti namanya John Herman, itu dari Jerman kalau nggak salah. Dia membuat sebuah buku dan dia menuliskan di buku itu bahwa protein kedelai atau kedelai, manfaat protein kedelai, satu, itu mengandung antioksidan. Nanti di akhir slide akan saya jelaskan apa itu antioksidan. Nah, terus kedelai itu juga mengurangi resiko kanker payudara, teman-teman, ya. Terus menurunkan kadar kolesterol. Kita tahu ya bahwa semua kolesterol itu ada kolesterol baik, ada kolesterol jahat. Kolesterol baik itu adalah HDL, kolesterol jahat itu adalah LDL. Nah, bagaimana kita bisa menurunkan kolesterol? Maksudnya yang diturunkan adalah LDL, gitu ya. LDL, low density lipoprotein, atau lemak yang mempunyai kepadatan protein yang rendah, yang mereka itu nanti akan bergerombol di plak-plak di dalam pembuluh darah. Terus protein itu juga bisa untuk menyembuhkan kanker usus, teman-teman. Protein juga bisa menyembuhkan kanker usus, terus meningkatkan keawetan tulang atau mencegah yang namanya osteoporosis, ya. Terus ada namanya menghilangkan keluhan hot flashes. Hot flashes itu kayak apa ya? Hot flashes itu ada yang tahu nggak hot flashes itu apa? Ya, ada yang tahu? Ngerti nggak? Hot flashes, ya. Hot flashes itu hot, ya. Apa namanya, hot flashes itu adalah kilat, ya, gitu ya. Jadi kilat panas gitu, kilat panas atau semburan panas gitu. Nah, tapi di dalam sebuah di Wikipedia, Anda cari ya Wikipedia, itu saya pernah baca bahwa hot flashes itu adalah rasa panas yang muncul secara tiba-tiba gitu ya, biasanya di wajah gitu ya, terus leher gitu, terus dada gitu. Jadi kayak ini dan mengeluarkan banyak keringat gitu. Nah, hal ini biasanya disebabkan oleh apa? Oleh menopause gitu. Jadi orang-orang yang akan menopause itu biasanya akan merasakan hot flashes gitu. Nah, seperti itu. Jadi apa ya? Jadi kayak Anda tiba-tiba merasa ya kayak gitulah. Nah, kayak gitu. Nah, namanya hot flashes. Nah, jadi ini panas gitu ya. Nah, menghilangkan keluhan itu. Meningkatkan kekebalan. Kekebalan itu maksudnya bukan muka sampean terus jadi tebal gitu ya, terus jadi muka tebal. Nah, kalau makin muka tebal itu Anda silahkan untuk kecilnya itu makan rebung, teman-teman ya. Kalau Anda kecilnya makan rebung gitu ya, maka besarnya akan jadi rai gedek gitu. Gedek itu apa? Gedek itu adalah tembok yang dibuat dari bambu. Nah, kalau mukanya rai gedek gitu berarti kalau kecil suka makan rebung. Enggak ya. Itu kekebalan di sini adalah maksudnya adalah kekebalan tubuh, imunitas lagi, teman-teman. Terus baik sebagai sumber protein ya pada penyakit ginjal. Nah, sebagaimana kita tahu bahwa terlalu banyak ginjal, terlalu banyak protein itu juga tidak baik untuk ginjal, teman-teman, gitu ya. Akan tetapi ketika proteinnya itu dari soybean ya, dari kedelai, itu baik, teman-teman. Terus menekan resiko kanker paru-paru, menekan resiko kanker prostat. Pokoknya semua jenis kanker itu bisa kita tekan ya, bukan mengobati, bukan, tetapi mengurangi resikonya. Kita bisa melawan kalau itu protein dan manfaat dari soybean itu luar biasa ya. Allah itu menciptakan kedelai itu memang sebuah hal yang sangat luar biasa. Orang Jawa kan membuat menjadi tempe, jadi tahu gitu ya. Terus kadang juga berubah begitu ya, pagi kedelai sore tempe gitu. Nah, itu juga itu rak pelimpan ya, itu berubah. Itu luar biasa. Kedelai itu keren banget, teman-teman ya. Tapi kalau Anda mau makan kedelai itu harus diingat bahwa kedelai itu juga mengandung purin, teman-teman ya, mengandung purin, di mana proses pemecahan purin itu akan memberikan kita itu adalah asam urat gitu ya. Kenapa asam urat? Karena ada namanya got ya, ada kayak jarum lancip
beredar di pembuluh darah. Nah, jadi menurut penelitian dari orang IPB itu ya, itu akan meningkatkan kekebalan tubuh, menurunkan tingkat kekeringan vagina. Vagina. Jadi ya, aku nggak tahu, aku nggak ngerti kalau itu ya. Terus menurunkan keluhan namanya dispareunia. Dispareunia itu apa? Apalagi itu dispareunia ya? Dispareunia. Aku kemarin baca itu apa namanya parumo alah disparunima gitu ya. Jadi apa namanya ya samalah itu kayak hubungannya itu sama dengan kelamin lah ya. Jadi seperti itu. Jadi Anda cari saja di Google itu biasanya apa penyakit yang kadang terus menerus gitu ya, rasa apa namanya rasa sakit gitu ya. Terus memperbaiki memori gitu ya. Jadi menurunkan kelelahan, terus meningkatkan enzim gitu ya, enzim apa katalase dan sebagainya, meningkatkan limfosit ya, limfosit itu untuk pembuluh darah apa sel darah putih gitu, terus mencegah kanker gitu. Nah, jadi ini adalah beberapa dari manfaat protein kedelai. Nah, jadi terus ketika masuk ke dalam shake gitu, shake itu akan membuat bahwa shake itu akan membuat kita merasa kenyang teman-teman ya, puas dan berenergi. Terus protein dari kedelai, shake protein itu tidak mengandung purin. Sehingga kenapa tidak mengandung purin? Karena di dalam proses pembuatannya purin-purin yang ada di dalam kedelai itu sudah diambil gitu, sudah diambil melalui proses yang namanya isolasi ya. Nah, sehingga baik sekali untuk penderita asam urat. Terus dibuat dari campuran bahan-bahan alami, ada protein, karbohidrat, vitamin, mineral. Teman-teman, saya kemarin pernah membaca, saya ke pabriknya dan saya memfoto apa namanya, saya memfoto banyak sekali apa ya, saya memfoto banyak sekali barang-barang yang ada di dalam shake, kandungan-kandungan shake gitu. Tetapi saya cari kok fotonya kok tidak ada gitu ya, Duh Jan. Kemarin aku pengen tampilkan gitu waktu saya itu ke mana, waktu saya ke Amerika, gila ya. Ketika saya ke Amerika gitu, saya melihat banyak sekali ini apa namanya zat-zat ya yang digunakan di dalam pembuatan shake. Nanti kalau saya ada sih fotonya kok hilang ya, fotonya kok tak cari orang ketemu saking banyaknya foto teman-teman. Jadi nanti suatu saat lah ya akan saya berikan kepada Anda. Atau Anda kesana sendiri lah. Kalau Anda sudah jadi presiden tim, Anda akan diajak ke Amerika dan Anda akan melihat pembuatan shake gitu ya. Terus sangat baik untuk penderita DM ya, diabetes mellitus. Karena apa? Mengandung gula, tapi gulanya itu dari fruktosa gitu ya, sehingga tidak akan apa namanya tidak akan membuat gula darah lebih banyak gitu. Nah, jadi ada namanya madu kering teman-teman, pembuatan shake itu ada namanya madu kering gitu ya. Terus itu juga kemarin tadi sudah ada namanya untuk bagus sekali untuk breast cancer, apa namanya kanker payudara, terus propos tulang, menurunkan kadar kolesterol. Nah, singkatnya 70% kebutuhan akan vitamin dan mineral itu ada di dalam shake. Kemarin kita sudah bahas mengenai nutrisi ya. Ada yang namanya protein ya, protein, lemak, karbo itu adalah namanya makronutrisi. Terus ada lagi yang namanya mikronutrisi ya, vitamin dan mineral. Terus ada lagi namanya fitonutrisi. Fitonutrisi itu adalah zat-zat yang ada di dalam makanan dan buah-buahan dan sayuran. 3 nutrisi itu wajib kita berikan ke dalam tubuh. Nah, shake itu banyak mengandung bahan-bahan teman-teman ya. Di sini ada vitamin A. Vitamin A di sini adalah 40%. Gunanya apa? Gunanya adalah untuk mata, perkembangan dan pertumbuhan tulang. Ternyata vitamin A tidak hanya untuk mata teman-teman. Jadi mungkin ya itu juga untuk tulang juga. Jadi kadang kalau kita kok melihat pasangan kita sudah berubah, sudah nggak cantik lagi, sudah nggak ganteng lagi, itu biasanya bukan hanya karena dia tidak ganteng, tapi Anda yang kurang vitamin A teman-teman. Jadi kalau Anda kok sudah tidak mencintai lagi, sudah mulai agak bosan, berarti banyak-banyaklah makan vitamin A ya. Jangan-jangan kesalahan itu adalah di mata Anda teman-teman.
namanya. Terus sangat penting untuk melepaskan energi dalam sel. Nah, di dalam sel itu anak-anak sel kecil itu ada namanya mitokondria. Nah, di situ itu ada sebuah kayak pertukaran listrik dan itu ada energi-energi di situ. Nah, itu sangat penting untuk melepaskan energi dalam sel sehingga apa? Sehingga akan membantu meningkatkan kerja sistem saraf dan di dalam sel dan juga membantu pencernaan. Terus ada vitamin B6. Nah, ini bahkan vitamin B1, B2, B3, B5, B6, B12 gitu banyak sekali B-nya ya. Salah satunya adalah vitamin B6 itu untuk meningkatkan kesehatan kulit. Nah, itulah kenapa kalau Anda selalu minum shake, kulit Anda akan makin sehat teman-teman dan saraf gitu ya. Terus sangat penting bagi metabolisme protein. Terus ada namanya asam folat atau folic acid atau asam folik. Ini adalah untuk reproduksi, untuk kesuburan, membantu mempertahankan ya homostein agar tetap dalam skala normal. Penting bagi wanita hamil. Kenapa? Karena kalau wanita hamil kok tercukupi kebutuhan asam folatnya, maka di situ tidak ada resiko ya kecil lah kemungkinan resiko untuk bayinya, janinnya dalam keadaan yang cacat gitu, baik cacat mental maupun cacat fisik. Biasanya kalau cacat mental atau cacat fisik itu kekurangan asam folat, tapi tidak itu saja ya, kelainan gen, kelainan DNA itu juga seperti itu. Nah, itulah kenapa nanti kalau kita sudah membahas tentang ada namanya kromosom ya, kromosom itu ada 23 pasangan berpasangan gitu ya, blek gitu, nanti akan membentuk sebuah sifat maupun fisik gitu ya, baik keriting, apian, dermawan, pelit, kulit hitam, terus apa lagi? Itu biasanya terjadi karena gen-gennya itu. Nah, jadi yang paling bagus adalah gen berjauhan teman-teman. Nanti kita akan kalau Anda belajar tentang ini ya, Anda akan paham kenapa perkawinan sejenis itu tidak diperbolehkan teman-teman. Perkawinan sejenis, perkawinan kerabat itu enggak diperbolehkan. Kenapa? Karena gen dari kromosom itu terlalu dekat ya. Walaupun Anda tercukupi asam folat, biasanya perkawinan sedarah itu kebanyakan anaknya pasti cacat, teman-teman. Pasti cacat ya. Kalau tidak cacat fisik, ya cacat mental gitu. Nah, jadi kenapa kalau ya ada hubungan darah lah, misalnya kayak paman sama ponakan kayak gitu ya, itu pasti kalau punya anak-anaknya kan itu. Nah, tapi kalau Anda berjauhan ya, ada lain darah, biasanya sudah terpisah, neneknya berbeda, itu no problem ya, karena sudah banyak sekali zat yang bisa memberikan itu. Akan tetapi asam folat itu juga sangat penting sekali untuk bisa memberikan manfaat gitu ya kepada pertumbuhan bayi gitu ya. Terus ada vitamin B12 itu mengandung elemen mineral diperlukan untuk memproduksi sel darah merah. Terus ada biotin di sini teman-teman. Biotin itu penting untuk metabolisme lemak dan protein gitu ya. Terus ada namanya pantonik acid gitu ya. Pantonik acid itu penting untuk melepaskan energi yang berasal dari makanan. Dan banyak sekali di sini ada kalsium ya. Kalsium itu untuk gigi dan tulang. Ada zat besi itu untuk penyaluran oksigen melalui sel darah melalui hemoglobin ya. Terus ada namanya fosfor. Itu untuk struktur tulang gitu, tulang lagi dan gigi normal. Ada magnesium, ada zinc, ada iodium, ada potasium, ada tembaga, selenium, mangan, ada serat mangan, ada kromium, mungkin ada batu bata, pasir dan sebagainya, sehingga zinc bisa untuk membuat rumah teman-teman karena saking lengkapnya ya. Jadi Anda bersyukurlah bagi Anda yang sudah mengkonsumsi zinc. Kalau Anda tidak suka dengan rasanya, tidak suka dengan harganya, tidak suka dengan orangnya yang menjual, boleh nggak Anda mengganti zinc dengan makanan yang lain? Silahkan teman-teman ya. Silahkan Anda mencari makanan, tetapi ingat, tubuh butuh zinc, butuh iodium, butuh potasium, butuh ini, butuh ini. Jadi ketika Anda tidak tercukupi kebutuhan mikronutrisinya, maka nanti tubuh akan teriak. Dan ketika teriakan tubuh itu bagi Anda adalah sebuah rasa sakit. Nah, misalnya matanya kok agak kabur, kok agak sakit dan sebagainya, itu biasanya karena kekurangan salah satu dari mikronutrisi ya, seperti itu. Jadi